Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuk Sunataira dengan NIM 2201101301020. Ingin mempresentasikan materi dengan judul Jasa Akuntan, Tren dan Isu. Jadi sebelumnya materi ini yaitu membandingkan jasa yang diberikan oleh KAP atau Kantor Akuntan Publik dan KJA atau Kantor Jasa Akuntan. KAP dapat memberikan jasa asuransi audit dan non-asuransi non-audit, sementara KJA hanya boleh memberikan jasa non-asuransi atau non-audit. Tujuannya adalah memahami tren global dalam pemberian jasa audit dan non-audit oleh 100 KAP terbesar dunia, serta isu independensi auditor ketika KAP memberikan jasa non-audit kepada klien audit. Lalu di sini ada tren layanan KAP atau market niche yang menunjukkan bahwa layanan yang sedang tren berdasarkan survei terhadap 77 KAP. Beberapa layanan yang paling diminati di atas 80% responder meliputi yang pertama yaitu International Tax, yang kedua Business Valuation, yang ketiga State and Local Tax, dan layanan lain seperti Attest Service, Litigation Support, dan Estate Trust Gift Tax Planning juga populer, kisaran 60-80% responden. Lalu ada diversifikasi pendapatan KAP, di mana komposisi pendapatan audit dan asuransi masih dominan di beberapa sebagian besar KAP. Misalnya BDO 60%, Conresnik 52%. Tetapi di beberapa firma seperti Deloitte dan KPMG memiliki porsi lebih seimbang dengan manajemen advisory service. Teksnya yaitu berkisar antara 18-36%, dengan PwC dan Ernst & Young memiliki porsi signifikan. Lalu ada manajemen advisory service, Deloitte unggul 46%, menunjukkan pergeseran dari layanan tradisional ke konsultasi strategis. Dan beberapa firma seperti Crowe Horwath and Clifton Larson Allen memiliki pendapatan diversifikasi, misalnya layanan IT atau outsourcing. Dan lalu ada pendapatan dalam jutaan US dollar. Deloitte memimpin dengan total pendapatan 13,894 miliar, diikuti oleh PwC 11,041 miliar, dan manajemen advisory service menyumbang hampir 50% pendapatan Deloitte, menegaskan pentingnya konsultasi bisnis. Lalu ada isu independensi auditor, di mana kebijakan London Stock Exchange Group atau LSEG mengklasifikasikan bahwa jasa non-audit menjadi 3 kelompok untuk memitigasi risiko terhadap independensi auditor. Yang pertama itu ada wholly compatible, yang mana jasa yang sepenuhnya bersejalan dengan audit seperti pelaporan independen, due diligence untuk M&I, dan konsultasi akuntansi. Yang kedua itu potentially incompatible, yaitu jasa yang memerlukan pertimbangan kasus per kasus seperti layanan pajak, pensiun, dan due diligence. Yang terakhir yaitu wholly incompatible, jasa yang dilarang karena mengancam independensi, misalnya pembukuan, rekrutmen eksekutif, dan penilaian aset material. Lalu ada regulasi standar, yang mana kebijakan LSEG mengacu pada Sarbanes-Oxley Act 2022 Amerika Serikat dan standar etik Inggris UK Ethical Standard, yang membatasi pemberian jasa non-audit untuk mencegah konflik kepentingan. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah Kantor Akuntan Publik atau KAP saat ini tidak hanya fokus pada jasa audit asuransi, tetapi juga semakin banyak menawarkan jasa audit seperti jasa non-audit seperti konsultasi pajak internasional, penilaian bisnis, perencanaan pajak daerah yang sangat diminati oleh klien korporasi. Lalu isu independensi auditor menjadi perhatian utama ketika KAP memberikan jasa non-audit kepada klien audit. Kebijakan seperti diterapkan London Stock Exchange Group membagi jasa non-audit ke dalam kategori yang sepenuhnya kompatibel, berpotensi tidak kompatibel, dan sepenuhnya tidak kompatibel untuk menjaga independensi auditor. Regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act 2002 dan standar etik Inggris juga diterapkan untuk mencegah konflik berkepentingan dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Secara keseluruhan, tren global menunjukkan bahwa KAP semakin berperan sebagai mitra strategis bisnis, namun tetap harus menjaga integritas dan independensi melalui regulasi yang ketat dalam pemberian jasa non-audit. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.